Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal Olimpiade Sains Nasional yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru 2026, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, mulailah belajar karena sebentar lagi di bulan Juni akan dilaksanakan OSN ya di tingkat kota dan kabupaten serta provinsi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita membahas tentang gelombang dan optik. Bunyi dapat merambat paling cepat melalui medium A. Ruang hampa, B. Baja, C. Air, D. Udara. Silahkan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Baja. Kenapa baja? Nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, kita akan bahas ya. Markiba. Mari kita bahas. Nah, bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Kecepatan rambatan bunyi dipengaruhi oleh jenis medium yang dilaluinya. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Urutan cepat rambat bunyi adalah yang paling pertama itu adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Karena pada benda padat partikel-partikelnya sangat rapat, sehingga getaran cepat diteruskan. Lalu pada benda cair, partikelnya lebih renggang dan dibanding yang padat. Oke, kalau pada gas partikelnya sangat renggang sehingga rambatan bunyi lebih lambat. Sedangkan di ruangan hampa itu tidak ada partikel sehingga bunyi tidak dapat merambat. Oke, begitulah penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar. Terus sebelum kita lanjutkan ke soal yang kedua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, ini dia soal yang kedua tentang mekanika. Pesawat sederhana yang termasuk jenis tuas atau pengungkit golongan pertama adalah A. Gerobak beroda 1, B. Gunting, C. Skop, D. Pinset. Silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah B. Gunting. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah juga benar? Berikut ini akan kita bahas. Mari kita bahas. Nah, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan posisi. Ya, yang pertama ada titik tumpu, ada titik beban, dan titik kuasa. Nah, tuas golongan pertama itu titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Jadi rumus posisi pada tuas golongan pertama ini adalah kuasa, tumpu, dan beban. Jadi itu contoh benda-bendanya adalah gunting, tang, jungkat-jungkit, dan linggis. Pada gunting itu titik tumpunya ada di baut tengah ya. Lalu titik kuasanya ada di pegangan tangan. Lalu titik bebannya ada di bagian mata gunting. Karena titik tumpu berada di tengah, maka gunting termasuk pengungkit golongan pertama. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah tentang ekologi dan lingkungan. Nah, hubungan antara bunga dan lebah termasuk simbiosis, A. Mutualisme, B. Kompetisi, C. Komensalisme, D. Parasitisme. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah? Dan jawaban yang benar adalah A. Mutualisme. Bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, sebelum kita bahas, Pak Teddy ingatkan lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan boleh dijawab, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, mari kita bahas. Nah, kita bahas dulu simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan bunga dan lebah termasuk simbiosis mutualisme karena kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi lebah adalah lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Sedangkan keuntungan bagi bunga, lebah membantu proses penyerbukan sehingga bunga dapat berkembang biak. Karena keduanya saling diuntungkan, hubungan tersebut disebut mutualisme. Oke, kita analisis jawabannya. Jadi jawabannya tadi adalah A ya, karena lebah
dan bunga sama-sama untung. Lalu kenapa jawaban B salah? Karena kompetisi adalah persaingan memperebutkan sumber daya. Itu bukan persaingan. Lalu ada komensalisme. Komensalisme ini salah karena komensalisme hanya menguntungkan satu pihak dan satu pihak lagi itu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi komensalisme kurang tepat ya. Lalu ada yang D, parasitisme. Kenapa parasitisme salah? Karena parasitisme ini adalah menguntungkan satu pihak, lalu pihak yang satunya rugi. Nah, begitu pembahasannya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya membahas tentang gelombang dan optik. Oke, pelangi terbentuk karena cahaya matahari mengalami A. Interferensi, B. Pembiasan dan dispersi, C. Difraksi, D. Pemantulan saja. Silahkan tentukan jawaban kalian sebelum kita bahas. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah B. Pembiasaan dan dispersi. Oke, mari kita bahas. Pelangi terjadi ketika cahaya matahari melewati tetesan air hujan di udara. Saat memasuki tetesan air, cahaya mengalami pembiasan. Lalu kenapa dibilang pembiasan? Karena cahaya dibelokkan saat masuk ke air. Lalu dispersi itu cahaya putih terurai menjadi berbagai warna. Sebagian cahaya dipantulkan di dalam tetesan air. Cahaya dibiaskan kembali saat keluar dari tetesan. Akibatnya muncul warna-warna pelangi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, proses utama yang menyebabkan terbentuknya warna pelangi adalah pembiasaan dan dispersi cahaya. Kita analisis pilihan jawabannya. Kenapa interferensi itu salah? Karena interferensi ini adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan penguatan atau pelemahan. Lalu yang C itu difraksi. Kenapa itu salah? Difraksi ini adalah pelenturan gelombang saat melewati celah cahaya sempit. Lalu yang D itu salah kenapa? Karena itu pemantulan saja. Pemantulan memang terjadi tetapi pelangi tidak terbentuk karena hanya pemantulan. Oke, begitu pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, materinya berikutnya adalah tentang suhu dan kalor. Angin darat terjadi pada malam hari karena A. Darat lebih cepat panas dari laut. B. Laut dan darat ingin dingin bersamaan. C. Laut lebih cepat dingin dari darat. D. Darat lebih cepat dingin dari laut. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah D. Darat lebih cepat dingin dari laut. Nah, mari kita bahas kenapa jawabannya D. Dan kita analisis jawabannya ya. Nah, angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju laut pada malam hari. Hal ini terjadi karena daratan lebih cepat melepaskan kalor sehingga lebih cepat dingin. Lalu laut menyimpan panas lebih lama sehingga suhunya masih lebih hangat pada malam hari. Akibatnya, tekanan udara di darat menjadi lebih tinggi. Lalu tekanan udara di laut menjadi lebih rendah. Jadi udara bergerak dari bertekanan tinggi ke rendah sehingga angin bertiup dari darat ke laut. Oke. Kita analisis kenapa jawaban A, B, C itu salah. Nah, darat lebih cepat panas dari laut. Nah, salah ini menjelaskan kondisi siang hari yang menyebabkan angin laut ya. Lalu B itu laut dan darat dingin bersamaan, ini juga salah karena berdasarkan pernyataan tadi. Yang C-nya juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bagaimana dengan penjelasannya? Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya adalah tentang kesehatan dan teknologi. Zat adiktif pada makanan yang berfungsi sebagai pengawet adalah A. Karagenan, B. Asam sitrat, C. MSG, D. Natrium benzoat. Oke, silakan kalian tentukan jawaban. Kalian boleh stop videonya, kalian boleh baca buku atau mencari referensi jawaban dulu ya sebelum kita bahas. Jawabannya adalah B. Asam sitrat. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Zat adiktif adalah bahan yang dicampurkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan pengental. Natrium benzoat merupakan zat adiktif yang berfungsi sebagai pengawet makanan.
dan minuman karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Biasanya digunakan pada minuman kemasan, saus, selai, dan makanan olahan. Kita analisis jawabannya. Apa sih itu, kenapa ABC itu salah? Karagenan. Karagenan ini berfungsi sebagai pengental dan penstabil makanan ya. Lalu asam sitrat ini lebih sering digunakan sebagai pengatur kesamaan dan pemberi rasa asam. Kalau MSG itu adalah sebagai penyedap rasa. Jadi jawaban yang benar adalah D ya, natrium benzoat. Oke, karena digunakan sebagai pengawet makanan. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Wujud benda. Peristiwa mengeringkan pakaian basah yang dijemur merupakan contoh A. Mengembun, B. Menguap, C. Membeku, D. Mencair. Nah, pertanyaan ini adalah pelajaran kelas 3 dan 4 ya. Oke, dan pastinya kalian udah tahu ya. Dan jawaban yang benar adalah B. Menguap. Oke, kenapa menguap? Mari kita bahas. Nah, pakaian basah mengandung air. Saat dijemur di bawah sinar matahari atau terkena angin, air pada pakaian berubah dari wujud cair menjadi gas uap. Gas atau uap air ya. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Faktor yang mempercepat penguapan adalah panas matahari, angin, dan permukaan yang luas. Karena air pada pakaian berubah menjadi uap air, pakaian menjadi kering. Oke, kita analisis jawabannya. Kenapa mengembun itu salah? Karena mengembun itu adalah perubahan dari gas menjadi cair ya. Kalau membeku itu dari cair menjadi padat. Mencair itu dari es, dari padat menjadi cair. Jadi jawabannya membeku dari cair menjadi menguap dari cair menjadi gas. Itulah pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soalnya adalah tentang mekanika. Oke, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Jarak yang ditempuh mobil adalah, nah soal tentang ini adalah soal tentang kecepatan ya. Nah, kita udah bahas di pembahasan tentang soal-soal TKA sebelumnya. Silahkan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah A, 120 km. Nah, mari kita bahas. Nah, rumusnya S sama dengan P kali T, atau kita di pembelajaran sebelumnya pakai segitiga JKW ya. Nah, diketahui kecepatan tuh 60 km per jam, waktunya 2 jam. Untuk mencari jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Tinggal kita kalikan 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Nah, silakan kalian lihat di video-video sebelumnya pembahasan tentang TKA mencari kecepatan ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Sebuah gelombang memiliki frekuensi 50 Hz dan panjang gelombang 0,68 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah A 500 meter per second, B 680 meter per second, C 170 meter per second, D 340 meter per second. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Sebelum kita jawab, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jawaban yang benar adalah D, 340 meter per second. Nah, mari kita bahas. Nah, jadi frekuensi itu frekuensinya adalah 500 Hz. Lalu panjang gelombangnya 0,68. Jadi kita substitusikan rumusnya untuk mencari cepat rambat gelombang itu frekuensi dikali panjang gelombang. 500 dikali 0,68 adalah 340. Jadi cepat rambat gelombang adalah 340 meter per second. Oke. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua biar setiap hari kita upload video terus tentang pembahasan soal-soal OSN. Terus belajar karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus semangat, jaga kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.